Halo semua, jumpa lagi dengan saya, Angelica Diva. Jadi ini adalah playlist baru di channel aku, namanya Sharing. Isinya tuh tentang sharing antara aku dan orang lain gitu. Jadi mereka bisa sharing dan aku juga bisa sharing. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan sharing bersama Wahyu. Wahyu ini adik kelasku, dia sekarang kelas 11. Dan ini adalah video pertama di playlist sharing. Jadi nanti Wahyu bakal ngajuin pertanyaan-pertanyaan dari dia lewat sebuah video. Dia kirim ke aku, dan aku belum pernah nonton. Jadi semua reaksi maupun jawaban adalah murni dan tidak aku buat-buat karena aku belum pernah nonton video dia. Oke, langsung aja kita putar videonya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Kak Angel setelah lulus kuliah mau lanjut kerja atau menikah? Oke. Setelah lulus kuliah, aku mau lanjut kerja. Jadi prinsipku gini, aku kerja dulu, aku punya uang, punya penghasilan sendiri, baru aku punya pasangan, cari pasangan. Karena kalau misalnya kita ngedate gitu malam minggu, terus masih pakai uang orang tua, itu sama aja kita nyusahin orang lain untuk kebahagiaan kita. Apa yang bisa dibanggakan dari sebuah hubungan tapi menyusahkan orang lain? Pakai uang orang tua lagi. Yap, jadi gitu. Aku habis kuliah, kerja dulu. Kalau sudah punya penghasilan cukup dan punya pasangan, baru beli rumah dulu, baru nikah. Supaya pas nikah nggak tinggal sama orang tua lagi, dan tinggal di rumah sendiri. Kalau sudah punya rumah dan penghasilannya cukup untuk biaya rumah tangga, baru punya anak. Karena punya anak itu tidak mudah. Begitu. Oke, lanjut ya. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, apa yang memotivasi Kak Angel dalam mengambil prodi psikolog di bangku perkuliahan? Oke, yang memotivasi aku untuk mengambil jurusan psikologi di bangku perkuliahan itu karena aku punya masa lalu. Aku punya masalah yang datang silih berganti. Aku punya di masa lalu aku, dari aku kecil, aku sering sekali bermasalah dengan teman-teman sekolahku. Kadang aku mendapat perlakuan yang tidak pantas, baik itu fisik maupun kata-kata. Dan karena aku sudah mengalaminya dari kecil, makanya aku tahu gimana sih rasanya dikucilkan, rasanya dibully, dikata-katain. Ya, itu aku tahu rasanya. Dan aku kalau ngelihat orang digituin sama orang lain, langsung flashback sama yang dulu-dulu dan kasihan juga sama orang itu. Maka dari itu, aku mengambil jurusan psikologi agar aku lebih bisa memperdalam ilmu-ilmu psikologi dan membantu lebih lagi orang-orang lain yang terkena masalah. Yang diutamakan sih dalam psikologis ya, di dalam dirinya, jiwanya itu sangat dikhawatirkan karena ada orang yang ada masalah tapi dia diam aja. Dia nggak mau cerita ke siapa-siapa. Itu nggak baik sebenarnya. Semua numpuk di dalam sini, seakan hidup ini dijalani oleh dia seorang. Kasihan sih orang kayak gitu. Sebenarnya nggak baik itu, nggak boleh. Lebih baik kita keluarkan gitu, kita cerita ke teman dekat kita. Kamu pastilah punya teman dekat. Kita cerita ke orang tua kita, ke teman dekat kita. Memendam itu nggak baik sih. Kita bisa jadi gila hanya karena memendam, termasuk perasaan. Kalau kamu suka sama orang, ngomong. Kalau dia diambil orang lain, kamu bisa gila sendiri. Gara-gara gak sempat dapetin dia. Yap, begitu. Kita lanjut. Kemudian pertanyaan yang ketiga, tipe cowok yang disukai itu seperti apa kalau menurut Kak Angel? Tipe cowok yang aku sukai,
Wah, pertanyaan menarik nih. Cowok yang kusukai pertama, dia dekat dengan Tuhan, rajin ibadah. Yang kedua, yang tentunya seagama sama aku. Yang ketiga, dia menghormati dan menghargai orang lain, terutama keluarga dan orang tuanya. Terus gak posesif, gak overprotective, karena aku sudah ngalamin itu dulu. Dan ya jadi trauma lah, jadi salah satu trauma dalam hal pacaran gitu. Terus aku juga gak suka kalau punya pacar, apa-apa lagi ngapain, apa-apa di mana, dikit-dikit tanya, apa-apa kabarin. Aku gak suka sih kayak gitu. Aku pengen pacaran tapi akunya juga bisa bebas. Bebas dalam arti yang tahu batas. Aku udah punya pacar, oh aku nggak boleh gini. Ya aku tahu, aku nggak perlu kamu lagi di mana ya, nggak perlu terlalu dikhawatirin lah. Dan aku bisa jaga diri, bukan anak kecil lagi. Aku nggak suka terlalu dikekang, intinya gitu. Terus aku juga suka cowok yang jago masak, terus suka dalam hal-hal musik, terus suka pelayanan di tempat ibadah juga. Tapi itu semua poin lebih yang aku bisa dapatkan dari seseorang. Kalau misalnya nggak dapat itu ya nggak apa-apa, karena kita manusia nggak ada yang sempurna. Masa kita menuntut orang sempurna tapi kita sendiri nggak sempurna? Begitu. Kita lanjut. Apa yang membuat kakak semangat dalam membuat konten YouTube? Kemudian yang kedua, hal yang membuat aku bersemangat membuat konten YouTube. Sebenarnya nggak ada bedanya sih kontenku di Instagram sama kontenku di YouTube. Sama-sama berupa video. Tujuanku cuma ya sekedar bikin gitu, terus orang lain terhibur aku senang, orang lain terhibur aku syukur gitu. Karena lewat lagu-lagu yang dibawakan, terus konten-konten seperti playlist Story and Tour, itu kan tentang jalan-jalan sama aktivitas-aktivitas yang aku lakukan gitu. Jadi tujuanku tak lain tak bukan adalah menghibur. Kita lanjut. Mak, apa yang membuat kakak selalu bisa tersenyum ke siapapun itu meskipun dihantam berbagai masalah? Kok kamu tahu sih? Kalau aku senyum itu rasanya bebanku tuh agak mereda gitu. Dengan aku senyum, energi negatif yang ada di dalam diriku tuh terlawan oleh energi positif. Energi positif saat aku tersenyum itu kayak aku rasa bisa ditularkan ke orang lain. Contohnya, misalnya dia lagi sedih, terus aku senyumin. Padahal aku nggak tahu dia ada masalah. Terus dia senyumin balik. Dan mungkin biasanya dia ngerasa, oh masih ada ya orang yang peduli sama aku. Padahal dia nggak tahu loh masalahku. Kayak gitu. Senyum itu ya enak aja gitu dilihat. Kadang aku ngaca depan cermin, senyum-senyum sendiri gitu. Enak aja daripada aku cemberut, jelek gitu loh. Begitu kalau senyum. Senyum itu juga bisa bikin suasana sekitar kita tuh jadi lebih positif gitu ya. Coba bayangin aja, ada 5 orang nih sama satu kamu. 5 orang nih cemberut, terus cuma main HP tapi cemberut. Terus kamu ngeliatin mereka. Kamu bertanya-tanya kan, kenapa sih orang ini? Apa ya salahku? Aku ada buat apa ya sama mereka? Kayak gitu-gitu. Gak enak kan rasanya? Seakan-akan kamu ada rasa bersalah. Itu artinya kan energi negatifnya sampai ke kamu kalau nggak senyum. Begitu. Mari kita lanjut. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apa kenangan yang paling berkesan selama mengenal saya? Hal yang paling berkesan selama kenal Wahyu itu Wahyu orangnya baik. Wahyu ini kayak ngerangkul gitu loh. Ayo kita sama-sama. Aku suka sih orang kayak gitu. Karena gak ngebeda-bedain antara tua maupun muda. Ya enjoy aja gitu kalau berteman.
Dan aku suka sih orang kayak gitu, enjoy kalau berteman, gak jaim gitu. Terus Wahyu ini juga suka kasih kejutan-kejutan kadang-kadang yang bisa membuat wah gitu kadang-kadang juga. Terus pertama kali kenal Wahyu saat MPLS di sekolah. Karena aku anggota OSIS, jadi aku ngurusin anak-anak baru. Ada satu cerita lucu. Jadi dulu tuh aku tuh salah ngira dia nih orang lain. Jadi gini ceritanya. Waktu MPLS itu kan hari ketiga kalau nggak salah itu ada tur sekolah. Jadi itu maksudnya keliling sekolah, ngenalin anak-anak baru tentang tempat-tempat di sekolah. Jadi waktu tur sekolah itu aku mimpin kelompok 8 untuk keliling sekolah. Dan di salah satu kelompok itu ada anak laki-laki, aku lupa namanya siapa, badannya lebih besar dan lebih tinggi dari aku. Mucil banget. Susah betul dikasih tahu. Gak mau ngikutin aturan yang ada. Terus banyak ngeluh dan itu buat kesel banget sih. Dia nggak tahu, dia nggak bisa lihat keadaan dan nggak bisa lihat waktu. Pengennya cepet-cepet selesai aja. Nah, waktu MPLS itu kan ada perkenalan anggota OSIS. Jadi ditampilkan masing-masing biodata per anggota dan di situ ada Instagram. Instagramku namanya Snow Christ. Mungkin dari situ si Wahyu ini tahu Instagramku. Jadi beberapa hari setelah MPLS kalau tidak salah, aku sudah lupa karena itu sudah lama. Wahyu DM aku. Dia bilang, "Hai Kak, Shalom," gitu. Nah, pas aku lihat foto profilnya, aku kira dia ini anaknya si Mucil itu. Aku lihat Instagramnya, foto-fotonya. Karena kan dia masih anak baru, jadi samar-samar kan ingat wajahnya. Karena aku sudah kesel gitu sama anak si Mucil ini, jadi aku agak cuek gitu. Soalnya aku kira si Wahyu ini orang yang Mucil itu. Lalu setelah beberapa hari sudah masuk sekolah seperti biasa, aku masih ingat wajah Wahyu di Instagramnya tuh masih ingat samar-samar. Lalu ketemu depan kelasnya adik kelas. Bingung nih, kok beda gitu kan. Kok mirip, yang mana sih, aku bingung antara mereka dua nih. Yang mana sih yang kemarin ngechat? Yang ini kalau nggak salah ya. Oh ya, nanti pulangan buka lagi deh Instagramnya. Oh iya, yang itu ternyata si Wahyu. Beda, ternyata beda orang. Maafkan aku Wahyu. Maafkan aku pernah dendam sama kamu. Ternyata aku salah orang. Ternyata kalian berdua adalah orang yang berbeda. Maafkan aku. Jelas-jelas padahal kalau dilihat sekarang ya, ukuran badan kalian aja udah beda jauh. Tinggi kalian beda jauh, muka kalian pun beda jauh. Bisa-bisanya aku kira kalian mirip. Ya wajar lah, namanya kita baru kenal orang baru kan. Ya jadi salah-salah enggak apa-apa lah. Oke lanjut, ini masih ada ternyata. Kemudian yang terakhir adalah request yang akan saya berikan kepada Kak Angel, yaitu lagu Mungkin Hari Ini, Esok, atau Nanti yang dipopulerkan oleh Anet Delicia. Alasan saya meminta request lagu ini karena dalam lagu ini menggambarkan suatu kepribadian seseorang, entah itu saya maupun yang lainnya juga, yang telah menyia-nyiakan waktu terbaiknya bersama orang yang ia cintai dan berujung penyesalan karena tidak dapat mengungkapkan perasaannya kepada orang tersebut. Oh, galau kak kamu. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe channel Angelica Diva. Thank you. Thank you. Ya, lagu ini menceritakan tentang seseorang yang telah pergi, yang kita harap kembali itu rasanya tidak mungkin. Dan lagu ini menurut saya bukan hanya tentang percintaan, tapi tentang kekeluargaan kita bisa, persaudaraan kita antar sesama bisa, pertemanan kita bisa, yang menceritakan orang yang udah pergi tapi kita harap dia tuh masih mau kembali. Sedih. Oke, aku akan nyanyiin sepenggal aja lagunya. Untuk full lagunya bisa lihat di playlist cover lagu channel aku. Mungkin hari ini
hari esok atau nanti, berjuta memori yang terpatri dalam hati ini. Mungkin hari ini, hari esok atau nanti, tak lagi saling menyapa, meski ku masih harapkanmu. Terima kasih untuk Wahyu karena sudah meluangkan waktunya memberikan saya pertanyaan-pertanyaan yang gitu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai habis videonya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, share video ini, dan like.